Baiklah, saya akan menjelaskan definisi 4.1.1, di mana definisi ini menjelaskan bagaimana sebuah titik dapat dinyatakan sebagai titik cluster. Untuk memahaminya, kita perlu mencari poin-poin pentingnya. Yang pertama, lihat, dimisalkan A subset dari R. Jadi, A ini merupakan elemen dari si R, bilangan real. Kemudian, yang kedua, titik C ini merupakan titik cluster dari si A. Berarti, titik C berada pada daerah A untuk setiap delta besar dari 0. Nah, untuk setiap, berarti deltanya bisa berubah-ubah, gitu, bisa berpengaruh, tergantung dari si titik clusternya yang kita pilih. Kemudian, ketika kita memilih delta, maka akan terdapat paling tidak sebuah titik X yang berada pada himpunan A. Tetapi, si X ini tidak sama dengan titik clusternya. Sedemikian hingga mutlak X mendekati C besar dari kurang dari delta. Titik X kurang dari delta. Artinya apa? Artinya si X ini itu juga harus berlaku si pernyataan ini. Gitu. Perhatikan di sini daerah persekitaran delta dari C akan memuat titik C yang lebih kecil daripada delta dan C yang lebih besar dari delta, atau dibuat di sini sebagai C kurang dari delta dan C positif delta. Atau dalam kalimat matematika bisa dibuat seperti ini. Persekitaran delta dari C merupakan himpunan bagian dari A yang mendekati titik C, namun titik C di sini tidak sama dengan himpunan kosong, atau titik C-nya ini memiliki nilai, dia bukan merupakan suatu himpunan kosong. Misalkan saya punya garis bilangan, katakanlah bilangan real. Di dalam real ini, misalkan ini adalah A, daerah himpunan A. Kemudian di dalam daerah himpunan A ada C, di mana C di sini merupakan titik cluster dari si A. C ini akan menjadi titik cluster jika untuk setiap delta lebih besar dari 0. Nah, jadi kita harus temukan X yang berada di A. Tetapi X-nya itu tidak sama dengan C. Nah, ini maksudnya adalah ketika dari titik C ini kita pilih delta besar dari 0, misalkan kita pilih deltanya sebesar ini. Nah, kita pilih sepanjang ini. Kalau ke kanannya sebesar ini, ke kirinya juga sebesar ini. Nah, di dalam delta yang kita pilih ini, di sepanjang delta ini, kita harus temukan X. Kalau kita bisa temukan X, paling tidak kita bisa temukan X itu 1X. Lihat gambar ini. Nah, misalkan kita pilih X-nya itu di sini. Kita namai dia sebagai X1. Maka, ketika kita bisa menemukan X, maka si C ini bisa dinyatakan sebagai titik cluster. Perhatikan. Tadi di definisi dibilang bahwasanya si delta untuk setiap delta besar dari 0. Berarti nilai delta tersebut dapat berubah-ubah nilainya, tergantung dari delta yang mau kita pilih. Begitu seterusnya, ketika deltanya bisa kita perkecil, misalnya kita perkecil sekecil ini, nah, pasti akan kita temukan X di sini. Perhatikan, ketika kita pilih delta sekecil ini, tetap kita temukan X-nya. Si X-nya ini, kita lihat tetap berada pada lingkungan si delta tersebut. Selanjutnya kita lihat. Tadi saya mengatakan bahwasanya kalau ke kanan dia positif, ke kiri dia negatif. Kalau ke kanan sebesar ini, ke kiri juga sebesar ini. Kalau dia negatif, berarti delta negatif, arah delta negatif mendekati titik C. Kemudian, kalau dia positif, berarti arah delta positif mendekati titik C. Namun dia tidak akan pernah sama persis di titik C tersebut. Atau C tidak sama dengan delta. Nah, berarti kedua pernyataan ini ada. Ketika dua pernyataan ini ada, maka bisa disimpulkan bahwasanya ini merupakan daerah persekitaran delta dari titik C. Ketika semua pernyataan ini ada, maka akan berlaku X mendekati C kurang dari delta. Artinya, si X dengan titik cluster itu nilainya kurang dari delta. Si X-nya itu
nilainya tetap berada dalam jangkauan delta atau tidak melebihi nilai delta, kemudian si X-nya itu juga dia mendekati titik C. Dia tidak akan sama persis pada titik C tersebut. Tetapi titik C-nya di sini, dia nilainya kurang dari delta. Jadi X dengan C-nya nilainya kurang dari delta. Pertanyaannya, jadi kapan titik cluster tersebut bukan dinyatakan sebagai titik cluster? Baik, titik cluster tidak dinyatakan sebagai titik cluster ketika X yang kita pilih itu berada di luar jangkauan delta. Misalnya, kita pilih X-nya itu di sini, sedangkan deltanya di sini. Maka, si X-nya itu nilainya berada lebih besar dari nilai delta. Jadi, si X ini melanggar pernyataan dari definisi 4.1.1. Maka, si titik C di sini tidak dinyatakan sebagai titik cluster karena X-nya nilainya lebih besar dari delta. Walaupun si X-nya itu berada pada daerah A, tetapi si X-nya itu nilainya melebihi nilai delta. Maka titik C di sini bukan merupakan titik cluster. Perlu kita ketahui bahwasanya titik cluster itu tidak melulu berada pada himpunan A, himpunan bagian dari A. Ini adalah seperti ini. Nah, titik C di sini berada di luar pada himpunan A. Asalkan kita dapat menemukan delta dan X di sini, maka itu disebut sebagai titik cluster. Kalau kita tidak dapat menemukan X di dalam delta, maka titik cluster di sini tidak bisa disebut sebagai titik cluster. Jadi, walaupun dia berada di luar himpunan A, asalkan kita dapat menemukan X yang lebih kecil dari delta, kemudian C-nya juga lebih kecil dari delta, maka itu disebut titik cluster.